menyelenggarakan pendidikan instan, di mana mahasiswanya tidak kuliah, mahasiswanya tidak melakukan atau mengerjakan tugas-tugas akademik, mahasiswanya tidak ikut ujian, tapi tiba-tiba bisa ikut wisuda dan menerima ijazah. Ataupun ada kuliah 1 tahun, 2 tahun, tapi kemudian bisa ikut wisuda dan mendapatkan gelar sarjana. Mungkin masih melekat dalam ingatan kita, saudara-saudara sekalian dan hadirin yang terhormat, beberapa bulan yang lalu perguruan tinggi swasta di Jakarta dilarang untuk menyelenggarakan wisuda karena perguruan tinggi ini dianggap dan telah di blacklist oleh Kemenristek ya, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Selain itu, Kemenristek Dikti juga telah mengeluarkan daftar nama-nama perguruan tinggi yang di blacklist. Di Metro TV itu, di Metro News ya, di internet saya baca listnya ada 243 perguruan tinggi yang di blacklist. Dan alhamdulillah STIT Raden Wijaya Mojokerto tidak ada dalam blacklist itu. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada STIT Raden Wijaya, karena STIT ini dinyatakan STIT yang betul-betul telah melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Dan saya ucapkan juga selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati atas jeripayahnya hari ini. Anda semuanya bisa dikukuhkan dan dilepas sebagai sarjana strata 1 bidang pendidikan agama Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan maraknya kasus kampus abal-abal ini pertanda bahwa perguruan tinggi di Indonesia sedang mengalami keprihatinan. Kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ini masih memprihatinkan. Padahal perguruan tinggi merupakan tumpuan utama dalam mempersiapkan anak bangsa dalam mengarungi persaingan global. Namun yang kita hadapi pada umumnya, pendidikan tinggi di negeri ini telah tertinggal, bahkan terasing dari kebutuhan dan realitas sosial, baik ekonomi serta budaya masyarakatnya. Negara ini tidak akan dapat mewujudkan keunggulan di segala bidang dan di semua tempat jika tidak didukung oleh perguruan tinggi yang berkualitas. Mari kita merefleksi bersama-sama, apakah perguruan tinggi kita ini sudah berkualitas dan sudah sesuai dengan harapan bangsa Indonesia? Apakah para wisudawan wisudawati ini sudah siap untuk bersaing di masyarakat? Siap. Alhamdulillah. Siapa dulu? STIT Raden Wijaya. Saya terharu sekali tadi Bapak Wali Kota Mojokerto ketika berpidato menyampaikan bahwa beliau adalah alumni STIT Raden Wijaya. Alhamdulillah ya. Kalau zaman dulu angkatan pertama beliau ini ya, STIT Raden Wijaya sudah bisa melahirkan wali kota, maka tidak tertutup kemungkinan saat ini STIT Raden Wijaya bisa melahirkan lulusan-lulusan yang bisa menjadi presiden, berdaya saing ya, dan bisa menjadi apapun di masyarakat. Jangan hanya puas menjadi guru, tapi kita harus dinamis, terus berusaha untuk lebih maju. Hadirin sekalian, pada tahun 91 ketika saya lulus dari sarjana S1, saya melamar di SMP Brawijaya, dan waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Wali Kota ya, Pak Masud Yunus ya waktu itu.
Dan atas masukan motivasi beliau, akhirnya saya kemudian melanjutkan studi ke S2, studi ke S3, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Surabaya. Mudah-mudahan sarjana wisudawan wisudawati STIT Raden Wijaya ke depan bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang terpandang. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita ini sedang memasuki era globalisasi. Maka persaingan itu tidak hanya di level kota, kabupaten, provinsi ataupun nasional. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Wali Kota bahwa persaingan kita ini sudah global, ya, sudah internasional. Apalagi kita ini sebentar lagi sudah akan memasuki MEA. Desember 2015 kita akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Negara Indonesia juga sudah melakukan kesepakatan dengan AFTA, ya, perdagangan bebas tingkat ASEAN. Kemudian ada juga KAFTA, perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN. Di era perdagangan bebas ini, negara-negara yang menjadi anggota WTO, tahu ini para wisudawan wisudawati apa itu WTO? World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, ya, akan terus ya ditekan, ya, akan terus menekan ya para negara-negara anggotanya untuk menandatangani General Agreement on Trade in Services atau yang disebut dengan GATS, ya. Jadi yang mengatur liberalisasi perdagangan pada 12 sektor jasa. Jadi negara-negara yang tergabung di dalam WTO ini terus ditekan untuk ya segera melaksanakan liberalisasi perdagangan dan ya menandatangani GATS. Ada 12 sektor ya, jasa yang harus disepakati, yaitu diantaranya layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi, dan juga pendidikan selama hayat. Tadi sudah dijelaskan Bapak Wali Kota bahwa negara-negara ASEAN dalam rangka menghadapi MEA sudah menyiapkan tenaga perawat bahkan pendidik untuk belajar bahasa Indonesia dan ya untuk dikirim di negara kita. Ya. Ini karena apa? Itu bentuk dari salah satu gitu ya perdagangan bebas, di mana pendidikan adalah salah satu dari kesepakatan perdagangan bebas, bahkan perguruan tinggi. Dengan demikian maka perguruan tinggi merupakan salah satu sektor perdagangan bebas lintas negara, sehingga persaingan antar perguruan tinggi bukan hanya pada level lokal dan nasional, tetapi telah bergeser pada persaingan antar perguruan tinggi secara global. Akhir-akhir ini banyak perguruan tinggi yang masuk ke Indonesia bukan lagi sebatas studi banding atau menjalin kerjasama, namun telah melakukan promosi besar-besaran terhadap pendidikan mereka, yang itu merupakan tantangan dan saingan berat bagi perguruan tinggi di Indonesia. Sejak 1980 ini kami akan mengemukakan data-data di mana perdagangan bebas di perguruan tinggi ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus kita renungkan bersama-sama agar pengelolaan perguruan tinggi itu tidak sekedar abal-abal, agar pengelolaan perguruan tinggi ini serius dilakukan oleh para pengelola pendidikan tinggi. Pendidikan bagi negara-negara maju yang telah memiliki jasa pendidikan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto atau PDB, di mana
PDB di bidang jasa pendidikan ini lebih besar dibanding sektor primer dan sektor sekunder. Pendidikan itu merupakan sektor tersier. Namun justru PDB negara-negara maju di bidang pendidikan yang merupakan tersier justru lebih besar daripada jasa primer dan sekunder. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia adalah 3 negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan. Pada tahun 2000, ekspor jasa pendidikan Amerika telah mencapai 14 miliar dolar atau senilai 126 triliun rupiah. Inggris, sumbangan pendapatan ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa negara. Australia pada tahun 93 meraup 1,2 miliar dolar Australia dari ekspor jasa pendidikan dan pelatihan. Itulah mengapa 3 negara besar ini paling getol menuntut liberalisasi jasa pendidikan melalui WTO. Dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN, karena Indonesia ini juga mengikuti organisasi ASEAN University Network atau yang disingkat dengan AUN, ataupun Association of Southeast Asia Institute of Higher Learning, seperti Malaysia, Muang Thai, Filipina, dan Singapura. Indonesia pada tahun 2014 yang memiliki jumlah penduduk sekitar 210 juta, tetapi angka partisipasi masyarakat di perguruan tinggi hanya mencapai 14%. Sedangkan Malaysia dan Filipina sudah mencapai 38 sampai 40%. Jadi dari usia 19, 20 sampai 24 tahun ini adalah usia-usia sarjana. Indonesia baru angka partisipasi pendidikan tingginya 14% dari jumlah penduduk 210 juta. Alasan inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi incaran eksportir jasa pendidikan dan pelatihan. Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea, dan Selandia Baru telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan. Bahkan Cina telah meminta Indonesia untuk membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina di Indonesia. Bisa kita bayangkan jika liberalisasi bidang pendidikan ini sudah diterapkan, maka tidak tertutup kemungkinan tiba-tiba di belakang kita sudah ada berdiri perguruan tinggi megah di tingkat internasional. Tiba-tiba di kota kita ya, berdiri perguruan tinggi yang maju berkualitas di tingkat internasional. Apalagi menghadapi MEA. Jadi komoditas perdagangan bebas ini tidak hanya pada komoditas, tetapi tenaga profesional itu juga dibebaskan untuk masuk ke lintas negara. Jika pendidik-pendidik Indonesia tidak bisa memenuhi standar kualifikasi dari karyawan negara-negara tetangga yang ada di Indonesia ini, gitu ya, dari perusahaan-perusahaan mereka yang ada di Indonesia, maka mereka akan mengimpor tenaga dan karyawan dari negara mereka, sehingga kita nanti hanya bisa menjadi penonton di negara kita sendiri. Inilah yang harus kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, karena persaingan bebas di bidang pendidikan itu bisa berdampak
positif maupun berdampak negatif. Positifnya bisa membuka peluang-peluang pekerjaan baru apabila kita bisa bersaing. Apabila lulusan pendidikan di Indonesia itu bisa bersaing. Menghadapi MEA ini, Thailand sudah menawarkan, Korea sudah menawarkan ingin membuka rumah sakit di Indonesia. Kalau perawat-perawat dari Indonesia tidak ada yang memenuhi kualifikasi mereka, maka mereka akan mendatangkan perawat-perawat dari Korea, dari Thailand dan sebagainya. Kemudian dari penduduk Indonesia ini yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan mereka mungkin hanya menjadi cleaning service, hanya ya tingkat pekerjaan di level bawah. Ini yang akan memprihatinkan dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan perlu mewaspadai dan mengantisipasi perkembangan tersebut agar dapat mengambil manfaat dari persaingan global, bukan hanya sebagai korban. Masyarakat pendidik tinggi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, harus mengambil sikap terbuka dan positif. Strategi rasional dan tepat yang perlu ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi globalisasi pendidikan tinggi adalah melalui pendekatan sistem penjaminan mutu dan akreditasi sesuai dengan standar internasional. Sekarang ini zamannya zaman standarisasi. Pakai helmnya juga harus standar. Nanti kalau tidak standar akan ditangkap Pak Polisi. Ini ada Pak Polisi hadir di tengah-tengah kita, gitu ya Pak ya. Kompor ibu-ibu yang masak itu juga gasnya, LPG-nya harus standar. Kalau tidak standar akan meledak. Semua kehidupan kita ini semuanya distandarisasi. Jualan makanan, jualan peyek saja itu sudah harus mengikuti standar ya, standar POM. Maka penyelenggaraan pendidikan tinggi otomatis menuntut adanya standarisasi. Karena kalau tidak sesuai dengan standar, tunggu saatnya akan meledak seperti kompor. Artinya bahwa jika tidak memenuhi standar, maka perguruan tinggi ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah STIT Raden Wijaya, walaupun prodinya baru 1 ya, tapi tidak perlu promosi besar-besaran. Masyarakat sudah datang sendiri gitu ya, mendatangi ya, program studi ini untuk menjadi mahasiswa dan untuk menimba ilmu di sini. Selamat bagi STIT Raden Wijaya. Mudah-mudahan ke depan benderanya tidak hanya 3, tapi sudah banyak benderanya, amin. Ada fakultas-fakultas yang baru lagi, ada prodi-prodi yang lebih banyak lagi. Namun saya mengacungkan jempol, jadi STIT Raden Wijaya ini tidak kemaruk. Artinya tidak harus ikut-ikutan membuka prodi sebanyak-banyaknya. Buat apa membuka prodi sebanyak-banyaknya tapi tidak mampu memberikan layanan yang memuaskan ya. Satu, tapi kalau memuaskan itu jauh lebih bagus daripada kita membuka prodi yang sebanyak-banyaknya. Ya, semoga PAI ini laris manis ya. Amin, laris manis ya. Semoga PAI ini nanti bisa berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Amin. Siapa tahu dengan adanya MEA akan terbuka peluang-peluang baru. Dibutuhkan guru agama di Singapura misalnya, dibutuhkan guru agama di Thailand, dibutuhkan guru agama di Filipina.
nanti lulusan-lulusan dari PAI Stit Raden Wijaya bisa dikirim ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kurikulumnya juga ada kurikulum internasional gitu ya. Ada pembelajaran atau mata kuliah bahasa Thailand. Karena orang-orang Thailand itu sudah diajarkan bahasa Indonesia. Jadi tidak tertutup kemungkinan ke depan Stit Raden Wijaya akan memberikan layanan mata kuliah ya, bahasa Cina, bahasa Korea atau bahasa Thailand dan sebagainya. Ini konsekuensi dan tuntutan dari perkembangan zaman. Hadirin dan sivitas akademika Stit Raden Wijaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pemerintah itu sudah memikirkan tentang penjaminan mutu pendidikan sudah lama. Sejak Perang Dunia Kedua, pemerintah sudah mulai memperhatikan mutu pendidikan dalam rangka untuk daya saing dan peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Namun sampai lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, mutu pendidikan itu belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dan memadai, sehingga penjaminan mutu pendidikan ini belum mendapatkan perhatian yang tepat. 1996 Indonesia sudah menyusun sebuah strategi yang disebut dengan strategi peningkatan perguruan tinggi Indonesia jangka panjang tahun 1996 sampai 2005. Dari strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi ini diharapkan di tahun 2005 itu seharusnya pendidikan tinggi di Indonesia itu sudah berkualitas dan bisa berdaya saing di tingkat internasional. Namun apa daya, 1 tahun baru dirumuskan, 97 Indonesia dilanda krisis moneter. Jadi krisis moneter ini membuat bingung pemerintah Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia tidak mampu memberikan perhatian utama tentang penjaminan mutu pendidikan, karena pemerintah lebih mengutamakan tercapai